Kristen ini menjadi Kristen, menjadi penyembah Yesus, itu kehendak siapa? Kehendak Bapa, kehendak Elohim. Mana dalilnya? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Insa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Oke, aku sapa dulu nih ya. Rinda, selamat malam agama Pak Kristen ya. Ya, salam. Selamat malam juga Kak. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat, saya orang Haleluya, haleluya. Iya. Silakan. Gimana Mbak? Menanya apa? Ya, sangat luar biasa sekali ya. Tadi saya ada dengar itu sama Bang Juma. Iya. Bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, luar biasa. Tapi kami sebagai Kristen, bagaimanapun orang lain itu mengatasnamakan Yesus itu manusia, Yesus itu setan sekalipun, Tuhan kami tetap Tuhan kami begitu. Nah, saya mau bertanya sedikit sama Abang Juma. Mungkin Abang Juma ini orangnya kalau pengalamannya luar biasa, kalau melalui dalil luar biasa. Jadi saya mau bertanya, Abang Juma ini taunya dari mana Yesus itu Tuhan? Sedangkan Abang Juma itu orangnya Islam, sekolahnya Islam. Taunya Kristen itu dari mana? Tuh kan? Apa udah jumpa? Bentar dulu Bang. Apa udah jumpa sama Tuhan Yesus itu? Gitu. Monggo dijawab dulu. Oke, baik. Jadi gini Mbak, di Islam itu dikenal ada yang digelari ahli kitab. Ahli kitab itu menurut Al-Quran adalah mereka yang diberi Torah, diberi Zabur, dan juga diberi Injil. Dan kami belum pernah bertemu dengan orang-orangnya. Belum pernah bertemu. Kepada kaum yang diberikan Taurat kami belum pernah bertemu. Kepada kaum yang diberikan Mazmur, Zabur kami belum pernah bertemu. Kepada mereka yang diberi Injil pun kami belum pernah bertemu. Yang kami temui adalah pengikut penyeleweng dari ajaran kitab-kitab tersebut, yaitu Kristen. Lagi-lagi Al-Quran mengatakan golongan ini adalah golongan zalim. Kalian itu disebut adalah golongan zalim, orang yang zalim, orang yang memutarbalikkan ajaran Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Nabi diutus, dilantik menjadi Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, nabi yang kami utus kepada Bani Israel, apakah ente yang mengajarkan kepada orang-orang zalim ini untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Kata beliau, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, kalau kita tanya orang Kristen, wahai orang Kristen, siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang datang menjadi manusia? Siapa yang ngajarin? Yesus? Pasti kalian tidak berani mengatakan iya Yesus. Al-Quran tidak pernah keliru tentang itu. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang gelap muka ini untuk menyembah kepada dirimu, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Kenapa saya harus membahas Kristen? Kenapa saya harus membahas Bible? Karena Al-Quran membahas itu semua. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ente pade. Karena kalau diharapkan pendeta pastor, tidak mungkin. Kalian sudah disajikan doktrin, dogma dengan menerima upah perpuluhan. Sedangkan kami umat Islam menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kami untuk menyelamatkan, menyeru kepada siapapun yang mau diselamatkan. Nah, sekarang Anda bertanya, kenapa Anda berbicara mengenai Yesus? Apakah Anda sudah pernah bertemu? Tidak, Yesus manusia, dia diangkat ke langit untuk datang menjadi hakim. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang menyembah dirinya.
Makanya dikatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbukum. Saya ketika datang di atas muka bumi, saya hanya mengajarkan kepada pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Berarti ini harus ini kepada saudara-saudara Kristen. Wahai saudara Kristen, Yesus mengajarkan bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dengan demikian dia bukan Tuhan. Wahai saudaraku Kristen, Yesus mengatakan dia menyembah kepada Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Nah, saudara adalah saudara saya, harus diingatkan. Sadar, wahai saudaraku, sadar. Yang Anda anggap Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi hanya utusan Tuhan. Seperti itu, Ibu. Jadi saya belajar Quran sehingga saya punya kewajiban untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada saudara-saudara saya. Yang mau menerima peringatan itu silakan, yang tidak mau mendengarkan peringatan itu silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Silakan, mungkin ada lagi. Oke, luar biasa. Jadi Bapak, Bang Juma bilang tadi Yesus itu bukan Tuhan. Ada tadi Bapak baca-baca Al-Quran, tapi saya tidak tahu artinya karena saya hanya memiliki kitab Alkitab aja ya, karena saya orangnya Kristen. Jadi saya bahas saja melalui Alkitab. Sepenuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saya ini hanya kasih aja tentang apa yang saya tahu tentang Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Yesus itu adalah firman. Ada dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Semuanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 1 Yohanes pasal 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Siapa yang memberikan kasih karunia? Yaitu Yesus Kristus. Kita ini ada pada zaman kasih karunia. Pret. Jadi saudara terkasih, Bang Juman ya, memang saya bilang memang luar biasa. Gitu. Tapi Yesus itu sepenuhnya adalah Allah, walaupun kami diejek, dihina, itu terserah. Yang penting iman kami tetap yakin di dalam Tuhan Yesus. Kami mati demi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus dibilang Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan atau manusia, terserah ya. Tapi di dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan itu dinubuatkan dan diilhamkan oleh Allah secara kudus. Jadi kami percaya dengan luar biasa bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa bagi kami sebagai Kristen. Jadi karena pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi pada zaman kasih karunia, dia turun ke dunia sebagai manusia untuk melaksanakan diri Allah itu. Karena Allah itu tidak bisa disentuh secara kemanusiaan, tidak bisa disentuh ya. Tetapi dengan lewatnya Kristus Yesus menyatakan dirinya kepada semua orang dengan secara kepribadian manusianya. Jadi dia menyatakan kasih Allah itu kepada umat-umatnya, semua yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya juga tidak masalah. Itu. Jadi di sini saya juga tidak bilang Abang Juma salah atau tidak, tapi prinsip saya di sini, kami sebagai orang Kristen, kami tetap yakin sepenuhnya dengan Yesus Kristus bahwa itu adalah juru selamat kami, penyelamat kami, dan sekalian Tuhan kami. Di dalam Dia kami hidup dan di dalam Dia kami mati. Oke, udah cukup Bu, biar ditanggapi. Jangan kabur dulu. Silakan dari Bu Gurunda. Baik, Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Rinda. Rinda. Iya, saya menghargai itu iman Ibu, sangat-sangat menghargai.
Tapi sangat disayangkan, orang-orang yang menjadikan Yesus itu Tuhan akan diusir Yesus kelak di akhir zaman. Dan Yesus mengatakan bahwa mereka orang-orang yang sama seperti Ibu Rinda ini adalah sebagai penjahat, pelaku kejahatan, kata Yesus. Hanyalah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Yesus mengatakan kalian itu pembuat kejahatan? Karena Anda mempertuhankan dirinya yang datang, yang mana dia susah payah siang malam justru mengajak Bani Israel mempertuhankan ilah yang ada di langit. Tapi ibu justru mempertuhankan dirinya. Makanya di dalam Matius 7, coba Anda baca tuh. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Itu kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan kepada Bani Paulus, bukan kepada Bani Kristen, bukan. Tapi kepada Bani Israel. Cuman membahas tentang ini, kita harus menjadikan akal itu sebagai filter untuk nerima, bukan iman. Iman itu soal belakangan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dengan iman tidak, tapi dengan akal budi. Akal budi dulu, ketika akal budi itu sudah menerima, maka kita imani dengan sepenuh hati. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Endingnya Yesus mengatakan untuk membedakan antara domba atau serigala si nabi palsu ini, lihat dari buahnya. Apa buahnya, kata Yesus? Buahnya itu satu, tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga, yang ada di langit. Nah, sekarang apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Sekali lagi, kehendak Bapa Elohim itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Nah, gimana itu? Berarti ada dua kelompok yang memanggil Yesus itu Tuhan. Tuhan dalam perspektif Tuhan. Tuhan dalam arti kurios. Kurios dalam arti dalam arti mar. Sayyid dalam bahasa Arab. Tuan, junjungan, atau gembala. Nah, sekarang ada dua golongan ini. Yang pertama adalah Bani Israel, murid-muridnya yang sesaman dengan Yesus, juga memanggil kurios, memanggil Tuhan juga kepada Yesus, memanggil Tuhan juga kepada Yesus. Tetapi murid pertama, golongan pertama ini, selain menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, dia juga menjadikan Tuhan yang ada di langit itu sebagai satu-satunya Tuhan. Yesus hanya Tuhan sebagai utusan saja. Yang kedua adalah golongan Kristen, memanggil Yesus Tuhan, tapi diembel-embeli lagi dengan huruf H supaya lebih keren, menjadi Tuhan. Bedanya apa? Orang Kristen yang golongan kedua ini memanggil Yesus Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa, malah membatalkan kehendak Bapa. Jadi kata Yesus dalam Matius 7, 15 sampai nomor 23, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Yang pertama, mereka tidak melakukan kehendak Bapa, mereka tidak melakukan hukum Taurat. Yang kedua, mereka memanggil aku Tuhan. Yang ketiga, mereka bermukjizat pakai namaku. Yang kelima, mereka bernubuat pakai namaku. Yang terakhir, mereka mengusir setan pakai namaku. Ini golongannya di mana? Islam atau di Kristen? Di Kristen. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memakai namamu ya Tuhan Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Janganlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya, kalau sebagai Kristen, membaca dalil itu, saya akan keluar dari Kristen. Kenapa? Bahaya. Di dalam Matius 13 nomor 50,
orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Sementara Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Berarti pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka kekal. Siapa mereka ini? Kristen. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jangankan Ibu Rinda yang hanya mengaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, apapun yang terjadi engkau adalah Tuhanku. Jangankan ibu yang menyuruh seperti itu, orang yang sudah level pendeta pastor yang mengusir setan pakai nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itu semuanya diusir. Apalagi kalau jemaat-jemaat biasa. Kenapa? Karena orang-orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Mari kita uji, atas kehendak siapa orang Kristen menyembah Yesus? Kehendak Bapa Elohim? Tidak. Atas kehendak siapa orang Kristen ibadah hari Minggu? Kehendak Bapa Elohim? Tidak. Atas kehendak siapa orang-orang Kristen makan babi? Kehendak Bapa Elohim? Bukan. Atas kehendak siapa orang-orang Kristen tidak bersunat? Atas kehendak Bapa Elohim? Bukan. Berarti Kristen benar-benar adalah orang jahat yang akan dienyahkan oleh Yesus. Lalu kebanggaan apa yang ibu banggakan jika kebanggaan itu hanya kebanggaan semu, hanya kebanggaan halusinasi, hanya perbuatan zalim? Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ya, begitu ayatnya. Nah, kata Allah kemudian, siapakah mereka yang mengada-adakan kebohongan tentang Tuhan, tentang Allah, padahal mereka sudah didatangkan kemudian kepadanya apa? Islam. Mereka adalah pembohong, kata Allah. Mereka adalah orang-orang fasik, mereka adalah orang zalim. Nah, inilah Anda. Kenapa dikatakan zalim? Kenapa dikatakan fasik? Orang yang zalim itu sudah tahu bara api itu panas, tapi dipegang. Sudah tahu jurang itu terjal, tapi dibuang dirinya ke dalam. Sudah tahu diusir oleh Yesus, tapi tetap kekeh di situ. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kalian semua berbuat kejahatan. Tapi masih aja tetap di situ. Inilah yang Al-Quran katakan, mereka itu adalah orang-orang zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Nah, coba, bisa enggak ibu meloloskan diri ibu dari pengusiran Yesus? Gak bisa kan? Karena Anda menyembah Yesus bukan kehendak Bapa Elohim. Anda ibadah bukan karena kehendak Elohim. Anda apapun yang Anda lakukan terkait kekristenan, tidak ada perintahnya atas kehendak Bapa yang di langit. Tidak ada. Coba tunjukkan kalau ada. Misalnya Anda menyembah Yesus, ini kehendak Bapaknya. Ibadah minggu, ini kehendak Bapaknya. Tidak akan ada. Anda tidak akan pernah menemukan itu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bang Juma atas Iya, sama-sama. Ya, memang luar biasa ya. Bagaimanapun kita tetap menghargai. Jadi Bapak bilang tadi Tuhan Yesus berkata, enyahlah kepada aku. Mungkin Bapak tahu ayatnya karena Bapak bisa baca. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Memang itu kata Yesus, bukan untuk kami orang Kristen. Tetapi itu buat orang yang menolak Tuhan Yesus. Coba dipahami. Orang yang menolak Tuhan Yesus, pada saatnya nanti penghakiman, Tuhan Yesus berkata demikian seperti yang Bapak ungkapkan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Tetapi yang mengenal Tuhan Yesus, itulah yang akan diterima Tuhan Yesus. Tetapi orang yang menolak Tuhan Yesus berkata sedemikian yang Bapak ungkapkan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Orang yang menolak Yesus. Dan keduanya, Allah orang Islam itu katanya Allah Maha Pencipta ya, tetapi tidak bisa, wujudnya tidak ada begitu. Nah, Yesus di dalam 1 Yohanes pasal 18 berkata demikian, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Bang Juma,
tidak pernah melihat Allah, saya dan lainnya tidak pernah melihat Allah ya. Kalau kita melihat Allah pasti dunia ini kiamat toh, kiamat. Dengan datangnya Yesus Kristus, kita sambung ya dari 1 Yohanes pasal 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti anak itu siapa? Yesus Kristus. Dengan kedatangan Yesus Kristus di dunia pada zaman kasih karunia ini, Bang Juma, dia menyatakan kasih dan tindakan-tindakan Allah itu kepada umatnya yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya kepadanya barulah dinyatakan seperti yang Bapak bilang tadi, lenyaplah kau iblis. Iblis itu yang tidak pernah mengakui Tuhan Yesus, begitu Pak. Saya kalau ngomongnya pendek aja gitu. Oke, baik. Saya kembalikan lagi kepada Bang Juli. Iya, baik. Yang pertama, Ibu mengatakan bahwa saya yang diusir itu adalah yang menolak Yesus. Anda keliru. Justru, saya katakan sekali lagi, justru orang yang mengaku menerima Yesus, bayangan aja, dia mampu mengusir setan dalam nama Yesus, bermujizat dalam nama Yesus, bernubuat, meramal dalam nama Yesus. Saking percayanya, saking menerimanya ajaran Kristen itu. Bukan tidak menerima, tetapi justru semakin percaya kepada ajaran gereja, sehingga sampai pada level menggunakan nama Yesus mengusir setan. Orang Hindu ada? Tak ada. Orang Islam tak ada, orang Buddha tak ada, ateis tak ada, hanya ada di Kristen. Berarti hanya Kristen yang akan diusir. Kan polanya sederhana, polanya sederhana. Yang ditolak itu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi jujur aja, Kristen ini menjadi Kristen, menjadi penyembah Yesus, itu kehendak siapa? Kehendak Bapa, kehendak Elohim. Mana dalilnya? Tak ada dalil. Orang Kristen menuhankan Yesus, apakah itu instruksi Yesus? Perintah Yesus? Bukan. Orang Kristen ibadah pada hari Minggu, hari Sunday, hari Dewa Matahari, apakah itu kehendak Bapa? Tidak. Bapa Elohim berkehendak ibadah hari Sabat. Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Atas kehendak Bapakah kemudian orang Kristen tidak bersunat? Bukan. Justru ini 2 hari lalu yang saya bahas. Ada apa dengan Paulus? Kenapa dia mengatakan bahwasanya Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu menyunatkan dirimu, sementara Elohim mengatakan aku sendiri akan melenyapkan orang yang ada di tengah-tengahmu karena dia tidak bersunat, oleh sebab itu dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kok tiba-tiba Paulus menjual Yesus? Bagimu Yesus itu tak ada gunanya jika kau menyunatkan dirimu. Ini apa sebenarnya? Bapak mengatakan barang siapa yang tidak bersunat maka lenyapkanlah dia dari sebangsamu, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu kata Elohim. Tapi Kristen tidak bersunat atas kehendak siapa? Elohim? Bukan. Tapi kehendak Bapak si pembinasa keji. Oleh karena itu, Ibu keliru kalau mengatakan bahwasanya saya salah, bahwa yang diusir itu adalah yang anti Kristus. Tidak. Justru Kristen inilah yang anti Yesus. Anti Kristus itu adalah Kristen. Itu dulu. Nah, kemudian Yohanes 1 nomor 18, Ibu. Di situ Yesus mengatakan, kata Yunaninya, bahasa Yunaninya di sana ada kata exegomai. Exegomai itu artinya apa? Menceritakan, menjelaskan. Jadi dikatakan dalam dalil Ibu ini bahwasanya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakannya. Artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang tak nampak oleh mata kita ini, yang tak terlihat oleh mata kita ini, Yesus yang adalah utusannya, dialah yang menceritakan tentang Bapa itu.
Nah, Yesus menceritakan apa? Bapa itu di surga, Bapa itu di langit. Bapa itu tidak serupa dengan apapun. Bapa itu yang maha berkehendak. Bapa itu yang maha mulia. Bapa itu tidak dilihat. Bapa itu tidak bisa didengar. Kata siapa? Kata Yesus. Maka percayakanlah Yesus ketika Yesus bercerita tentang Bapa. Apa kata Yesus? Dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kata Yesus, Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, gak ada yang lain. Sementara Yesus hanya utusan. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya utusan Tuhan. Yesus hanya utusan Bapa. Jadi kalau ibu percaya kepada Yesus, Anda harus percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Anda harus mengenal Yesus hanya sebagai utusan Tuhan, jangan mengenalnya sebagai Tuhan. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai utusan. Agar apa? Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi hari ini Kristen tidak mengenal Yesus sebagai utusan. Orang Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Maka demikian, orang Kristen adalah antikristus, maka orang Kristen yang akan diusir. Oleh siapa? Oleh Yesus itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Tolong direnungkan. Ya, diskusi dengan Bang Suma itu memang harus pakai akal, bukan pakai iman. Demikian sementara, silakan. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bang Juma atas solusinya. Tadi ada sedikit yang Bapak bilang tadi, yang Bang Juma bilang tadi, Allah itu tidak berwujud, tidak nampak, tak bisa disentuh, ya. Nah, itu Allah Islam. Nah, bagaimana Allah Islam menyatakan dirinya kepada umatnya? Saya jawab sekarang. Bentar ya Bang. Bagaimana Allah Islam menyatakan kasih kepada umatnya, mengajarkan kasih tentang kerendahan hati seperti Yesus? Bagaimanakah Allah Bapa itu menyatakan firman-Nya kepada umat-umatnya kalau hanya melalui Al-Quran, tetapi tidak dengan teladan seperti Yesus? Nah, itu tadi satu ya. Dan keduanya tentang antikristus. Antikristus itu adalah Yesus, bukan, ya. Ada lagi? Halo? Ya, Nah, silakan. tentang antikristus itu pada zaman kasih karunia ini bukan Tuhan Yesus, tetapi antikristus itu orang-orang yang mengada-ngada, yang berkata aku punya mujizat, tetapi dia mengambil mujizat itu mengataskan bahwa dia menerima dari Yesus. Ada juga orang mengatasnamakan dia adalah Yesus, seperti ada di agama kami, dia seorang Kristen, dia bilang dia berinkarnasi dalam rupa manusia yang bergender wanita. Ah, itulah antikristus, bukan antikristus adalah Yesus. Itu Bang Juma. Jadi dengan Allah yang Bapak bilang tadi, Allah itu tak bisa disentuh. Ya, memang kami percaya juga bahwa Allah itu tak bisa disentuh. Allah itu tak bisa dilihat, karena memang dia adalah Allah Maha Pencipta. Bagaimana Allah itu menyatakan teladan kepada umatnya seperti Yesus tadi tentang sunat. Tentang sunat itu timbulnya pada zaman Musa. Dan sampai seterusnya Yesus mengajar sampai dia disiksa, disalibkan, mati dan bangkit. Disitulah Tuhan Yesus menebus semuanya sehingga babi bisa dimakan. Bisa dimakan. Kenapa? Karena Yesus sudah membayarnya dengan darahnya yang mahal. Begitulah kira-kiranya Bang Juma bisa terus. Oke.
baik. Jadi sambil dari yang terakhir ya. Jadi babi bisa dimakan karena Yesus telah menebusnya dengan darahnya. Ini apa? Apa yang ibu sedang uraikan ini? Ini ajaran Dewa Molok. Para nabi, bahkan Yesus sendiri dalam Matius 8 nomor 4, apa dia katakan? Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Baca Imamat 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak kemudian mempersembahkan kurban kepada Elohim, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tak ada manusia. Justru di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika ada orang yang mempersembahkan darah manusia, maka itu otomatis dipersembahkan kepada Dewa Molok. Elohim yang mana yang minta persembahan darah? Elohim yang mana kemudian mempersembahkan manusia? Tak ada. Lalu kemudian Anda harus belajar tentang Imamat 4. Di Imamat 4 itu polanya dosa-dosa orang Yahudi diampuni dengan mengorbankan hewan. Itu ada polanya. Kalau dosa seluruh orang Israel yang dikorbankan itu adalah lembu, bukan domba. Domba itu hanya untuk orang per orang. Kalau untuk seluruh Israel, lembu. Dari mana konsepnya mempersembahkan manusia? Ya dari pagan, dari Dewa Molok, bukan yang lain. Tidak ada dalam persembahkan darah manusia itu sebagai tebus dosa. Ada. Itu adalah ajaran sinkretisme antara pagan Romawi, Yunani, dengan konsep kurban yang ada di dalam kitab perjanjian barunya orang Yahudi. Itu yang Anda harus pahami. Jadi tak ada itu mendamaikan dengan darah manusia. Itu konyol. Penyaliban terhadap orang yang bernama Yesus itu adalah ajaran setan. Nanti kalau ibu punya waktu banyak, siapkan waktu untuk besok malam kita bahas ini. Penyaliban itu adalah perintah setan, bukan perintah Tuhan. Setan yang menginginkan adanya penyaliban terhadap Yesus, bukan Elohim, bukan Allah, bukan Tuhan, bukan pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus bukan antikristus. Memang bukan Yesus yang antikristus. Yang antikristus itu saya katakan adalah Kristen. Kristen ini adalah antikristus. Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu artinya orang yang diurapin, manusia. Siapa yang menyangkal Yesus itu manusia? Kristen. Kristen hanya di mulut mengatakan Yesus itu manusia, tapi pada aplikasi, pada implementasi dan praktek keagamaan, orang Kristen tidak menganggap Yesus manusia. Orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, makanya dituhankan. Makanya dikatakan Kristen itu oleh Yesus sebagai golongan orang munafik. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi perbuatannya mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa bukti perbuatannya Yesus itu Tuhan? Mereka ke rumah ibadah mereka bernama gereja menyembah Yesus. Berarti mereka munafik. Lain di mulut, lain di perbuatan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu disebut sebagai penyesat, planos dalam bahasa Yunani. Artinya pembohong, penipu. Apa pembohong itu? Penipu itu di mulut berkata A, tapi di hati berkata B. Itulah Kristen. Mulutnya mengatakan Yesus itu 100% manusia, tapi prakteknya Yesus itu 100% Tuhan. Munafik. Itulah Kristen, antikristus. Mulutnya mengaku Yesus manusia 100%,
tapi prakteknya di gereja Yesus adalah Tuhan 100%. Inilah yang dimaksud 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat, pembohong, penipu telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah si antikristus. Siapa mereka? Kristen. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kristen, golongan dari Antioquia, nyebrang ke Eropa, nyebrang ke Belanda, nyebrang ke Indonesia. Itulah kalian. Mohon maaf, saya harus buka-bukaan di sini. Nah, saya cuma ingat 2 poin itu. Poin pertama tadi saya lupa, apa itu ya? Yang pertama tadi saya lupa. Atau ini aja dulu 2. Intinya, sunat. Iya, mengenai sunat. Mengenai sunat. Sunat itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Elohim kepada Abraham, kepada anak-anak Abraham, kepada keturunannya secara turun-temurun. Mutlak dilakukan. Mutlak dilakukan. Coba kita buktikan bahwa Kristen itu adalah penumpang gelap. Dari keturunan Ishak bernama Yahudi, mereka bersunat. Dari keturunan Nabi Ismail, mereka disebut Islam, mereka bersunat. Keturunan Ishak, keturunan Ismail adalah anak-anak Abraham, mereka semua bersunat. Hanya Kristen yang penumpang gelap, serigala nyamar domba, ngaku-ngaku bagian daripada kami, tapi mereka tidak bersunat. Inilah si pembinasa keji. Jadi saya tidak bicara kosong. Itulah Kristen, antikristus. Kristen itu antikristus. Anda paham antikristus? Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, Anda akan mengatakan sebentar lagi, oh tidak, Yesus itu memang datang sebagai manusia, Bang Suma. Kita titik, tapi dia adalah Tuhan. Itulah antikristus, planos, penipu, penyesat. Itu yang dikatakan oleh kitab Anda sendiri. Maka Yesus mengatakan waspadalah. Ya, Masalah kasih Allah. kasih. Ya, kasih Allah kepada umat Islam, bagaimana cara menunjukkannya? Oh iya, bagus. Ahi Sugini ingatannya betul-betul pantas aja dia jadi guru saya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka orang-orang berakal tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kami orang yang berakal tidak perlu melihat Tuhan, baru kami percaya Tuhan itu ada. Cukup melihat diri di cermin, kita sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Bukan eyang kita yang membuat kita, bukan diri kita yang menciptakan kita, bukan presiden yang menciptakan kita, bukan negara ini yang membuat kita, bukan. Tetapi kok kita ada? Ya berarti ada yang menciptakan kita dong. Siapa dia? Tak perlu kita tahu. Yang jelas ada. Itulah yang kami sebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan keberadaan kami pada diri mereka sendiri. Nah sekarang kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Siapa yang menciptakan kemudian tangan Anda, jari-jari Anda? Yesus? Tak mungkin. Ibu Anda? Nggak mungkin. Bapak Anda? Nggak mungkin. Lalu siapa? Bisa tunjukkan? Tak bisa. Apakah karena Anda tidak bisa menunjukkan maka Allah itu tak ada? Tidak. Tidak. Sama seperti sebelum alam semesta ini diciptakan. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Siapa yang melihat? Tak ada. Berarti Tuhan itu tak ada. Ada bang. Siapa yang melihat? Tak ada. Berarti Tuhan itu tak ada. Oh ada bang. Siapa yang melihat? Tak ada. Berarti Tuhan itu tak ada. Loh, kenapa bisa tak ada bang? Karena tak ada yang melihat. Loh. Walaupun tak ada yang melihat, Tuhan itu tetap ada. Apa buktinya? Alam semesta ini ada. Berarti alam semesta ini ada, itu bertanda bahwa ada yang mengadakan. Kalau yang mengadakan itu tak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Kenapa? Karena yang mengadakan aja tak ada. Oleh karena alam semesta ini ada, maka pasti ada yang menciptakan. Meskipun kita tak melihatnya, tetap aja yang mengadakan itu ada.
Itulah iman. Kalau di Kristen kagak. Nanti dikatakan Tuhan itu ada kalau ada ibu yang ngangkang, lalu begitu sudah ngeden keluar bayi, barulah mereka orang-orang Kristen si lemah akal ini mengakui, oh benar Tuhan itu ada, buktinya dia lahir. Alamak, mau sampai kapan kalian mau kayak gini? Jadi kalau berbicara mengenai Allah, kami umat manusia, kami umat Islam, hanya dengan melihat adanya siang dan malam, kami sudah beriman Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahida. Jadi kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi bagi kami, Tuhan pencipta alam semesta tidak perlu kita lihat, karena tak ada manusia yang bisa melihatnya. Keluaran 33 nomor 20, tak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa tidak bisa dilihat. Di dalam Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apa yang bisa dilihat, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta maha tinggi tidak bisa dilihat, tak serupa dengan apapun. Al-Quran surah Al-Hijr, laisa kamitslihi syai', tak ada yang serupa dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, itulah Anda sebagai antikristus. Karena Anda dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Ya, itu yang perlu Anda pahami, bahwa yang dimaksud antikristus adalah Kristen yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Ya. Ya, sama-sama. Habis itu Abang Juma bilang tadi orang Kristen itu antikristus. Yes. Saya simak Abang Juma. Kenapa dikatakan orang Kristen itu adalah antikristus? Begini Bang Juma, Kristen itu semuanya tidak sama ya. Yang antikristus itu yang antikristus itu yang tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan Yesus itu bukan antikristus. Dalam Roma pasal 9 Abang Juma berkata, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, maka karakternya juga terbentuk seperti karakter Kristus. Walaupun dihina, diam, dicaci, diam. Jadi itulah bentuk-bentuk orang yang dekat dengan Kristus. Bukan seperti yang Abang Juma katakan tadi, semuanya orang Kristen itu nanti mereka itu antikristus, makanya dikatakan Tuhan Yesus lenyap di engkau. Enggak seperti begitu. Perkataan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang tidak melakukan seperti teladannya Tuhan Yesus Kristus. Begitu dengan hukum Taurat tadi, masuk dalam bersunat, masuk dalam makan babi dan lain sebagainya yang Bang Juma ungkapkan tadi. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka batal semualah hukum Taurat itu. Tetapi dinyatakan di situ bahwa segala hukum Taurat itu telah dibatalkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ditulis
di 3 Galatia pasal 13. Jadi dengan antikristus tadi, yang nomor 2-nya tadi, antikristus itu semuanya Kristen itu tidak sama. Ya, ada juga orang Kristen, orangnya memang Kristen tapi KTP. Orangnya Kristen, iya, tapi perbuatannya di luar Kristen. Ya itulah nanti antikristus yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Tetap yang dekat dengan Tuhan Yesus, Bang Jumah, karakternya seperti Yesus, sabar. Walaupun dicaci dihina, sabar. Kalau berdebat itu diam. Orang Kristen yang Benar-benar diam. itu Tuhannya pun dihina di depannya, diam, menunggu gitu. Berarti memiliki kasih. Nah, jadi yang dipandang oleh Tuhan itu, Bang Juma, adalah hati. Nah, berarti orang yang menolak Yesus itu perbuatannya nanti itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak mengasihi. Makanya di sini ditegaskan penyampaian Paulus kepada umat-umatnya di Roma dalam pasal 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Orang yang berpura-pura menolak kasih itu, orang yang berpura-pura berbuat baik itu, itulah yang ditolak Tuhan Yesus. Itulah antikristus, itulah milik setan. Tidak semua orang Kristen itu nanti diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan tidak juga semuanya orang Kristen itu adalah antikristus. Tetapi orang Kristen tetap percaya dan tidak pernah goyang imannya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bang Ju. Iya, baik. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai antikristus, Ibu mencoba untuk menggunakan surat-surat Paulus, di mana Paulus ini justru adalah pembinasa keji. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Maka dedengket daripada pembinasa keji itu akan melakukan pembelaan terhadap majikannya, Bapak yang muncul di Antioquia bernama Bapak Paulus. Dia adalah pembinasa keji. Bayangkan aja, semua yang saya uraikan tentang antikristus itu berdata. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Orang Kristen ini menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Apa buktinya dia menyangkal bahwa Yesus itu Kristus? Buktinya dia menuhankan. Apakah Bapak Elohim itu Kristus? Bukan. Kenapa Bapak bukan Kristus? Karena Bapak itu bukan manusia. Bukan manusia yang diurapin. Sedangkan yang dimaksud Kristus adalah orang yang diurapi, manusia. Sedangkan Yesus ini dituhankan, berarti sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia karena sudah dituhankan. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 jelas sekali diterangkan di sana, siapakah pendusta itu, siapakah planos itu, siapakah pembohong penipu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau kita ingin menguliti ibu ini, saudara kita ini, apakah Anda mengaku Yesus itu Kristus? Maka akan mengatakan, ya, Yesus itu Kristus. Nah, nanti kita ikutin. Dia ke gereja nyembah siapa? Ternyata dia ke gereja itu menyembah Yesus. Berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Kenapa? Karena ternyata dia menuhankan Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah manusia. Maukah orang Kristen disebut menyembah manusia? Tidak mau. Dengan kata lain, orang Kristen tidak mau disebut menyembah Kristus. Mereka mau disebut sebagai penyembah Tuhan yang benar. Dengan demikian, mereka adalah antikristus. Mereka semua adalah pembohong. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu mulai deh, sabar. mulai deh, Sabar aja, ntar juga Banjuman naik. Ya oke. Jangan gitu atuh Ten, jangan gitu napa? Kenapa Bang Juma? Ya. Kena report Mbak, biasa report gitu. Jangan Mbak Rinda gitu, ini atuh, Ten. dari Katolik apa Protestan Mbak? Ya, puji Tuhan Pak, ini saya dari
Kristen Protestan, orangnya Selatan Sumatera. Protestan, bukan Protestas. Ya, dan saya Itu juga udah tadi lama ada sedikit. saya Ada pertanyaan sudah Bang masuk Juma yang belum dijawab karisma. oleh Mbak Rindra. Bentar Mbak Rindra. Bang Juma tadi berkali-kali menanyakan Anda menuhankan Yesus itu atas kehendak siapa? Anda ibadah Ya, hari lanjut. Minggu atas kehendak siapa? Ya lanjut saja Bang Juma. Iya, saya tanya sama Anda, Bang Juma belum naik. Ya, saya tanya sama Anda. Tadi Pak ini mewakili Bang Juma. Bang Juma tadi menanyakan kepada Anda menuhankan Yesus atas kehendak siapa? Atas, Hmm. halo? Ya, atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Ya, firmanlah yang berkata dalam 1 Yohanes pasal 1. Dengan itu kami mempercaya itu bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Pertanyaannya, Anda menyembah Ya. Yesus atas perintah siapa? Ya, atas perintahnya Tuhan Yesus. Kan ini dalam Mana? Yohanes ini dinubuatkan dalam 1 Yohanes. Ini Itu bukan dalam 1 pernyataan Yohanes, Yesus, coba dibaca. Mbak. 1 Yohanes 1 itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Yohanes. Yang saya minta di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya. Mana? Tapi pada mulanya Allah itu bersama-sama dengan Aduh, perintah. Coba dulu dibaca dulu. Anda tahu Bang. enggak kalimat perintah? Ya, Ya, kalimat perintah itu seperti apa? perintah itu adalah disuruh Bang gitu. Ah, jadi Iya, kami disuruh. sebagai umat Kristiani Mana yang kalimat memegang suruhnya di Alkitab situ? ini, kami Di mana percaya di dalam bahwa Yohanes Yesus 1 itu adalah ayat 1 firman. ada kalimat perintah. Di mana Yohanes 1 ayat 1 ada kalimat perintah? Di mana? Silakan Bang Juma sudah naik, monggo, lanjut. Iya. Mungkin ada jawaban? Jawabannya Yohanes 1. Gak nyambung itu. Tidak nyambung. Bukan jawabannya itu, Bang. Gak nyambung. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 28 nomor 20 katanya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ah, mana perintahnya? Sembelih aku. Udah Mana? kabur orangnya. Nyesel aku ngomong. Udah kabur. Ya Pade. Ya Pade. Nyesel aku ngomong kaburnya jadinya. Memang siksa, Pade. siksa. Saudara-saudara Kristen itu tersiksa memang. Tersiksa batinnya. Tersiksa. Allah memang mengatakan di dalam Al-Quran ya, bahwa kepada orang-orang yang tidak mendengarkan firman Allah, maka Allah akan menyiksa mereka, memberikan asap mereka di bumi. Itu Allah sudah katakan dalam surah Ali Imran. Nah, siksaan yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir, di antaranya mereka kemudian membela apa yang iblis bisikkan kepada batin mereka. Sebenarnya itu bertolak belakang dengan akal mereka sendiri. Tapi karena ada yang membisikkan dalam batin mereka, ayo perjuangkan, perjuang. Maka mereka mencoba menipu diri. Makanya Al-Quran mengatakan, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, pada sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Fa'ammal ladzina kafaru wa'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka adapun orang-orang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia. Itu kata Allah. Nah, inilah azab yang sangat keras itu ini. Sebodoh-bodohnya ayam tak mau mempertahankan akidah seperti itu. Bayangkan aja tuh. Sudah diajarin Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Dalilnya di dalam kitab Anda sendiri, tertera kata per kata, terbingkai menjadi kalimat, kalimatnya tersusun menjadi pesan. Ada hikmat di balik semua itu. Disampaikan tapi ditolak. Ini ada apa? Ini azab. Sudah dinyatakan
waspada kepada nabi palsu. Dari buahnya bisa kau melihat. Mereka memanggilku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Masih juga mereka nggak mau paham, masih juga mereka menentang. Itulah yang dikatakan Allah, fa ammal ladzina kafaru fa u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Ini azab. Kalau dalam tradisi Yahudi masa lampau, masa Nabi Musa, ini yang disebut kutuk. Kalau dulu ada belalang, ya, kutuk tempo dulu itu ada belalang. Ada apa lagi? Ada penyakit. Tiba-tiba orang jadi lumpuh, tiba-tiba orang jadi buta. Itu dulu kutukannya. Kalau di zaman mereka ini kutukannya itu akalnya yang dimatikan oleh Allah. Akalnya yang dicabut dari nafs mereka, ilmu kecerdasannya kemudian dimatikan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu yang Al-Quran katakan, fa ammal ladina kafaru fa u'azzibuhum azaban syadida fid dunya na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka sejatinya teman-teman Kristen ini, kalau mereka menggunakan akal sehat, harusnya berterima kasih kepada kita para apologet. Karena dengan kita mengurai Bible dengan standar Al-Quran, kemudian sebagai pijakan untuk menyampaikan, menyeru kebaikan kepada mereka, mereka harusnya berterima kasih. Tapi apa yang terjadi? Mereka menutup diri dengan sombong, dengan ponga, merasa benar, merasa paling hebat, merasa yang diuraikannya itu adalah sesuatu yang benar-benar bersumber dari Tuhan. Coba bayangkan tuh, ditanya, mana buktinya bahwa atas kehendak Elohim, atas kehendak Bapa yang di langit sekalian menyembah Yesus? Mana ada? Di mana? Yohanes 1 nomor 1. Lah, apa hubungannya? Itu hanya himne Plato. Tak ada hubungannya dengan perintah. Yang dikatakan perintah itu contoh. Contoh, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh orang yang tidak bersalah, jangan makan suap. Nah, itu perintah. Ini pada mulanya adalah pire. Pire itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging. Mana ada itu perintah? Itu adalah ungkapan, pernyataan, itu konsep. Itu konsep. Jadi saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, sehingga saya bisa dinaikkan di komal Anda semua. Masya Allah. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ini kan komal abang sendiri, Bang. Anggap saja Ini dia ada naik. bukan. Aduh, ditanggapi. Memang Ini kan betul lah, ini penjual tembakau. ini kan Semua kurang lagu ya, mau nyanyi. kenikro. Stop. Cambuk Bang Juma, cambuk. Jangan. Iya, cabut ya. Mau dicambut tapi songkatnya terlalu jauh. Lagian juga songkatnya dia kencang kali. Gitu. Tuh udah aku naikin lagi dia, udah aku naikin lagi dia, udah. Ya, ntar naik aku dia, udah. interogasi dulu ya. Ya, silakan Bang Handi, silakan. Ibu Saya Rinda. bikin kopi dulu, silakan. Ya, Ibu Rinda. Air Ibu putih, Rin- Bang, bukan kopi. Mbak Rinda, dibuka mic-nya. Buka mic sama buka sepatu. Jangan pakai sepatu kalau tidur. Kenapa nggak mau buka mic sih? Aduh. Bu, diterima itu Bu, dibuka Bu. Aduh. Takut banget dengar suara. Apain, Bang? Itu nang hadung hepeng itu. Aduh, ya, tengah. Bang Handi apain dia, Bang? Kok kabur lagi? Udah aku tarik-tarik pun. Aduh. Dia pergi Tarik sendiri. Andre dulu, Andre. Udah aku cari lagi dia. Ya, Andre, selamat pagi. Silakan. Bang Andre. Bang Andre. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang. Ya, ada yang tidak ingin disampaikan? Nggak ada, Bang. Apa itu? Kira-kira? Nggak ada, Bang. Oh, enggak. Mm. Tapi sehat ya Bang Andre ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Pak RT sehat? Sehat. Bulan aja, Pak. Baik.
Nggak ada lagi yang dibawa. Itu segala Ini segala. Kalau segala ini kan tinggal syariatnya saja dia. Ya udah sadatkan aja lah. Bro segala. Tidur juga dia kayaknya tuh. Kalau Ini dia segala Bang ini. Andi. Ya. Nih, rindanya. Bro segala. Tidur. Ya, halo. Ya. Sejak kapan bro kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan? Ya dia pas udah lama sih, sejak saya SMA dulu. Ntar lu segala ya, ntar lu ada boleh. Itu Rinda. Oke, bagaimana? Begini itu Yesus Tuhan kah atau bukan Tuhan? Aduh, mati ya guys. Kenapa ditutup lagi mic-nya itu? Ya orang Nias, Bang. Oh. Orang Nias bukan orang Batak. Itu. Iya itu. Ya, itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Iya, Yesus adalah Tuhan, bukan manusia. Tetapi Yesus datang ke dunia itu untuk membatalkan hukum Taurat dan menembus dosa-dosa. Nggak ditanya. Anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Nyata antikristus. Dia itu lahir ke dunia ini, Bapak. Nggak ditanya untuk apa lahir. Teladan bagi semua umatnya yang percaya kepadanya. Dan dia disalibkan itu untuk menjadi juru selamat, untuk menghubungkan hubungan Allah kepada manusia. Siapa yang secara pribadi kalau logika kita, logika kita ya Pak ya, kita bilang dia adalah manusia, emang ya. Tetapi dia datang ke dunia sebagai Kristus Yesus itu untuk menjadi juru selamat. Kenapa dia dibunuh itu? Apa salahnya toh? Bagaimana Pak? Kenapa dia dibunuh? Salahnya apa? Itu Tuhan Yesus itu dibunuh, disiksa untuk menggenapi semuanya yang ada di Alkitab itu, dalam Injil-Injil itu. Di dalam Alkitab itu menyatakan Yesus Mesias harus disalibkan, dibunuh, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Siapa itu siapa yang nyuruh siksa anak orang? Halo? Siapa yang nyuruh siksa anak orang? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Nyuruh siapa ya Pak ya? Siapa yang menyuruh siksa Yesus? Ya Alkitab yang menyatakan Pak, dengan Injil itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semuanya. Alkitab, isi Alkitab yang parah penyakitnya ibu ini. Hilang lagi dia. Itu mandi itu hilang lagi dia. Aduh, diomelin kali ya orang sama orang rumah ini. Ada orang ini baru mau interogasi dikit-dikit biar kita nggak ngantuk, malah nggak kooperatif. Andi bilang diomelin sama orang rumah, dia kan orang rumah, diomelin lakinya. Ya kayak gitu-gitu deh. Itu nggak denger kalau gini ya. Ya udah ke Sagala lagi deh. Bro Sagala. Ya kenapa Pak? Sudah sejak kapan mulai terbuka bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Sejak saya mendalaminya, sering saya lihat tayangan-tayangan kan ada kalau di umat Kristiani kan ada filmnya ya tuh.
Jadi saya lihat bahwa Yesus itu berdoa. Itu doang. Ya juga ya, nggak mungkin Tuhan berdoa ya. Ya nggak mungkin lah dia misalkan saya mengadu sama yang di atas, berarti ada atasan saya gitu doang, pemahaman saya. Cuman saya kalau masuk misalkan dibilangnya lah saya seorang muslim, dibilanglah saya orang Kristen yang sesat gitu doang. Ya nggak apa-apa lah bro, kau harus percaya diri. Iya, saya tetap percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi percaya juga nggak kalau Yesus itu disalib? Kalau itu menurut saya, kalau kepercaya terlalu mendalami ke situ, saya nggak menjauh ke situ. Yang penting kalau misalkan seandainya dia benar-benar disalib, tapi dia masih berdoa sama Tuhan gitu doang. Saya kan nggak terlalu mendalami antara Alkitab sama yang lain gitu, enggak. Tapi di dalam Bible Anda itu Yesus itu berdoa loh, berdoa untuk diselamatkan dari salib. Berdoa dia. Sama dia pas waktu meninggal, dia mengadu sama bapaknya gitu. Ya Bapak, kuserahkanlah diriku kepada. Nah gitu. Kira-kira doanya itu diterima nggak tuh ya? Ya kalau itu mas saya nggak tahu, nggak terlalu menjurus ke sana. Kalau dia itu diterima doanya, kan Yesus itu nggak mungkin dong dipermalukan. Dia kan utusan Tuhan. Masa dia orang nggak punya salah disalib kan gitu? Halo? Nongol lagi. Ya, Ibu Rinda. Oh, saya ngomong dari tadi kok tidak didengar ya Pak ya? Iya dengar kok tadi. Anda ngomong dengar kita. Anda ngomong kan mengenai masalah bagaimana bawang merah dan bawang putih kan tadi. Ya, oke lanjut Bang, jawaban saya. Siapa yang nyuruh Yesus disalib? Siapa yang nyuruh? Iya. Kepala asa. Ya, lanjut Bang. Jawab tadi pertanyaan yang saya barusan saya tanya. Google Bang Andi, dikiranya dia Google, dia baca, kita dengar. Oh, kasih tahu, dia kasih tahu. Google, dia baca. Kasih tahu. Barindai kalau baca tuh dari Google tuh, kami nggak dengar. Bukan Google dari tadi saya ngomong. Boleh apa ini? Ada hujan kah itu? Berisik. Jangan Google, nggak kedengeran Bu. Halo? Iya, aduh. Oh, orang ngomong dari tadi. Ya, Ibu kalau buka data tuh kan, misalnya Ibu buka data dari HP, kami nggak dengar Ibu ngomong, kecuali buka datanya melalui HP satu lagi. Oh, Ibu, tapi saya tidak buka Google Bu. Iya, walaupun nggak buka Google, buka data atau buka apa dari HP yang sama, kami nggak dengar Ibu ngomong apa. Ibu pakai HP satu lagi baru kami dengar. Besok beli HP baru. Tadi saya buka Alkitab melalui tadi. Jadi saya ngomong-ngomong. Iya, kami nggak dengar. Aplikasi Alkitab kami nggak dengar. Oh, maaf. Oh, oke. Saya lanjutkan ya. Mungkin saya ulangin lagi tadi. Nggak usah dilanjut Bu. Kamu udah dengar. Aku tadi dengar kok. Ibu kan saya dengar kok. Iya. Saya dengar. Hanya saya doang yang dengar. Bu. Ini Bapak jawab tadi pertanyaan saya tadi kalau memang dengar Pak. Iya, saya kan jawab mengenai harga-harga bawang itu kan memang sekarang lagi susah memang bukan udah mau masuk musim kemarau kan gitu. Kita di sini kan kita serius toh. Kalau memang tidak. Ibu siapa? Ibu. Ya, kalau memang dengar ya bilang iya kan gitu kan Pak. Karena kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tidaklah kita jangan mengada-ngada begitu. Ya aja kalau ya tidak, kalau tidak begitu. Ya lanjut tadi Bapak bilang tadi apa, saya capek-capek ngomong, tapi mungkin kesalahan saya karena saya buka aplikasi Alkitab, mungkin tidak. Ya udah Bu, kalau begitu siapa sih yang nyuruh memerintahkan kenapa Ibu percaya Yesus disalib? Siapa yang nyuruh Bu? Siapa yang nyuruh kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus dibangkitkan? Nah, oke. Coba Bapak baca dalam Roma pasal 1 ayat 5.
sampai dengan ayat 7. Berarti Paulus yang nyuruh Yesus disalib ya? Buka Google lah jadi ya. Aplikasi pusing dah. Gimana itu kalau begitu? Udah lah coba lagi deh, pusing gua. Saya baca aja ya. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Oh, di sini dibilang taat kepada namanya. Siapa itu tertunjuk kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu menjadi milik Kristus, kalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Gitu. Sebenarnya Ibu Rinda, sebenarnya Tuhan Ibu siapa sih? Yesus atau Bapak? Saya itu percaya kepada Kristus dan Tuhan saya itu Yesus Kristus. Saya tidak mengenal Tuhan lain. Saya tetap menuhankan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau bapaknya Yesus siapa itu? Bapaknya Yesus adalah Allah. Tetapi saya tidak menyembah Allah. Saya hanya menyembah Allah itu melalui Yesus Kristus gitu. Tidak menyembah Allah tapi menyembah Allah melalui Yesus apa Ibu kan kayak kurang sehat. Bapak kurang mengerti. Saya menyembah Allah itu melalui siapa? Melalui Yesus. Seperti Yesuslah sepenuhnya saya sembah. Saya memang percaya Allah itu ada, tetapi saya menyembahnya itu dalam perantaran anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, begitu Pak. Jadi yang Ibu sembah siapa? Yang saya sembah Tuhan Yesus. Kalau bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus itu Allah, gitu kan? Gitu kan. Dalam 1 Yohanes berkata, pada mulanya firman itu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah bersama-sama dengan Allah. Yang mengutus Yesus siapa? Itu adalah Allah. Yang mana yang Tuhan? Itulah Bapak baca Alkitab. Dalam 1 Yohanes itu pada mulanya Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu pada mulanya, seperti pada awalnya. Mereka itu bersama-sama. Siapa itu yang pada mulanya, Bu? Itu didengarkan dulu, Pak. Firman itu yang telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia disalibkan? Parah ini, parah. Ini parah nih. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Wanyuma, aku ampun deh, Wanyuma. Dia menggenapi semuanya. Dia menggenapi semuanya firman-firman yang sudah dicatat dalam nubuatan Alkitab bahwa Tuhan Yesus Mesias yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menjadi penebus, harus disiksa, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari orang mati. Jadi ada enggak di antara kita ini pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati? Ada enggak? Jadi Tuhan Ibu pernah mati ya? Tuhan saya itu mati untuk menggenapi semuanya yang ada di firman Tuhan ini. Siapa yang bunuh Tuhan, Bu? Siapa yang bunuh Tuhan? Itulah pertanyaannya, siapa yang bunuh Tuhan? Emang semuanya saya jelaskan sama Bapak ya gitu. Siapa yang bunuh Tuhan? Lalu nanti ditanya lagi nanti, siapa lagi nanti yang ngumurkan Tuhan? Ini logikanya, coba ini seakan-akan kita itu untuk menjatuhkan orang lain. Tapi ini iman saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus gitu. Nah, kalau sekalian saya bilang
Dengan kasih Allah dia itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tadi yang aduh, Pak Juma ambil lagi deh Pak Juma. Aku mau minum kopi dulu sama mas aku. Bunda Rahma. Saya nanti emosi lagi, saya nggak mau marah ini malam. Di sini saya tidak pernah emosi. Pak Desugi. Tadi Bang Juma tadi kok turun ya? Ada turun, ada. Oh. Ibu Rinda ada makan? Kalau jaringan saya. Udah sih tanya dulu, siapa yang bunuh Tuhan gitu loh. Siapa yang bunuh Tuhan? Nah, terus nanti ditanya apa lagi nanti? Dijawab aja dulu. Ya manusia lah yang membunuh Tuhan, karena dia itu adalah manusia dalam kepribadiannya yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana lebih kuat manusia atau Tuhan? Coba, Tuhan Yesus dibunuh, dia mati, dia mengalahkan maut loh. Tuhan Yesus memang mati, tapi dia mengalahkan maut. Adakah Allahmu yang mengalahkan maut? Dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi Tuhan Ibu pernah jadi mayat ya? Tidak ada ya, tidak ada dulu ya. Tidak ada ya. Kalau ditanyakan lagi, oh berarti Tuhanmu itu menjadi itu penghinaan. Seakan-akan kita kasih penjelasan tidak terima. Ini yang paling tidak saya suka. Kan pernah jadi mayat 3 hari Bu, Tuhan Ibu. Nanti kalian bertanya kita jawab, dibalikan lagi kepada kita seakan-akan dihina begitu Pak. Tapi cobalah kita saling menerima, kita saling berdiskusi dengan hati yang jernih gitu, terbuka dan bermasuk akal gitu. Jangan kita udah jawab yang satunya, nanya lagi yang satunya. Kita jawab yang satunya, nanya lagi yang satunya. Kita jawab nanti tidak masuk di akal. Di sini kita jangan ketawa, seakan-akan nanti saya tidak percaya ini. Kita harus serius aja. Itulah sebagai hamba, sebagai penginjil, sebagai anak-anak Tuhan. Berapa hari Tuhan, Ibu berapa hari Tuhan Ibu mati? Kita jangan tanya terus-menerus kepada saya. Kan Bapak bilang kan paling hebat toh, paling pinter kan. Orangnya kita jawab kan ketawa. Kalau kau edukasi dulu ini Ibu ini, Tuhan mati salah. Ya kenapa? Jadi kita belajar edukasi dulu. dari kau sama-sama Kristen lah, sama tahu nyambung.